Recording stopped. Terkeluar ya Bu Linamnya? Iya, baru nyambung lagi nih. Kayaknya jaringan ya. Halo? Nggak tahu Iya, tiba-tiba. putus-putus. Recording in progress. Iya ya. Halo? Suara saya jelas ya, Mbak Rida? Ini baru jelas nih Bu. Halo? Dengar jelas Bu. Oke, jelas ya. Ya, oke. Saya share ulang. Teman-teman pulang ya. Nanti tanyain besok ya. Tanya rekam material. Ya, oke. Ya, oke kita lanjut ya. Jadi ini sudah salah ya. Tahap kerja di sini kita sudah menerapkan pemberian obat 12 benar, di mana yang pertama adalah benar pengkajian. Nah, pada saat kita melakukan verifikasi untuk benar pengkajian ini, kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital sebelumnya ya. Kita lakukan atau misalnya kalau sudah dilakukan pemeriksaan vital sign-nya, bisa saja dilihat di catatannya ya, di buku. Oh, bahwa ini sign-nya bahwa tensinya sekian, suhunya sekian, kemudian bisa diberikan obat tersebut. Kemudian kita beri benar inform consent. Ya, inform consent di sini kita sampaikan kepada pasien apakah pasien itu bersedia atau tidak diberikan obat. Ya, kalau pasiennya menolak ya itu hak pasien untuk menolak. Ya, artinya kita sudah sampaikan itu inform consent-nya. Kemudian yang ketiga adalah benar pasien. Tentunya kita melihat untuk menentukan benar pasien di sini kita bisa menggunakan prinsip ya, maksudnya nama ya, namanya jangan sampai namanya sama tetapi usia berbeda atau jenis kelamin berbeda, itu benar-benar dipastikan bahwa pasien tersebut adalah benar pasien. Kemudian untuk pemberi benar obat di sini terkait obat yang diberikan itu kita cek dari labelnya atau etiketnya. Apakah labelnya terbaca atau jika tidak terbaca seperti apa itu bisa digunakan ya. Kemudian isinya tidak boleh dipakai dan harus dikembalikan ke bagian farmasi. Nah, obat ini kadang berbeda nama, tetapi sebenarnya itu obat yang sama karena ada yang nama pabriknya, ada nama generiknya. Ya, nanti tidak perlu menjelaskan ini. Benar obat, sebutkan saja. Jadi pada saat OSCE sebutkan saja 12 benar itu benar obat, benar dosis, benar waktu gitu ya. Kemudian boleh sih nanti pada saat ambil tindakan mau dijelaskan boleh gitu ya. Kemudian benar dosis. Dosis ini terkait misalnya orang dewasa berapa dosisnya, kalau misalnya dapat kasus anak berapa dosisnya, apa harus dihitung misalnya pemberian obatnya. Untuk antibiotik dihitung gitu ya, berapa dosis yang diberikan, misalnya 125 gitu cc yang diberikan kepada anak. Kemudian benar waktu diberikan ini misalnya 3 kali 24 jam, 3 kali 24 jam, 3 kali sehari gitu ya. Kalau 3 kali sehari kan berarti prinsipnya setiap 8 jam. Nah, kalau di PKT sudah enak kan, memang kerjanya prinsipnya 8 jam kan ya. Benar ya, 8 jam kan memang, jadi sesuai lah ya. Jam-jam pemberian itu sudah benar. Artinya kalau jam 8 pagi diberikan, nanti sore jam 4 lagi diberikan, dan malamnya itu pada jam 12 malam baru diberikan. Ya, oke. Selanjutnya benar rute. Nah, benar rute di sini cara pemberiannya, apakah rutenya melalui parenteral, oral, sublingual, topikal, rektal, inhalasi. Nah, itu harus benar, jangan sampai nanti obat sublingual masuk ke oral. Nah, itu kan hati-hati juga ya. Kemudian sama tadi cara pemberian, IV, IM, IC, SC. Jangan sampai nanti obat IM, IV gitu ya. Nah, kalau di sini sudah semua lah. Kalau sudah hatam semua kalau berikan obat ya, pemberian obat nggak salah-salah lagi insya Allah ya. Oke, ini untuk rute, benar rute. Yang ke-8 adalah benar penkes. Ya, penkes tentang medikasi. Nah, ini kita mempunyai tanggung jawab untuk memberikan penkes kepada pasien, keluarga, dan masyarakat ya.
terkait manfaat obat secara umum, penggunaan obat yang baik dan benar, alasan terapi obat, kemudian efek samping dan reaksi obat yang merugikan, interaksi obat dengan obat, obat dengan makanan, dan perubahan-perubahan yang diperlukan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari selama sakit. Nah, setelah kita berikan podcast ini, kita kita cek lagi reaksi obat terhadap makanan. Ya, bagaimana reaksi obat terhadap makanan? Kemudian bagaimana reaksi obat terhadap obat lain? Ya, adakah obat yang tidak boleh diberikan secara bersamaan? Atau misalnya obat itu harus dijeda? Ya, 1 jam dulu setelah ini baru diberikan obat, itu harus disampaikan. Nah, selanjutnya benar evaluasi. Apa yang kita evaluasi? Apakah pasiennya mengalami alergi, atau misalnya pasiennya mengalami efek samping dari obat tersebut, misalnya obat-obat kemo pasiennya mual, seperti apa, itu harus kita evaluasi ya. Kemudian misalnya lagi yang simple ya, kita evaluasi pada saat setelah memberikan obat itu, memberikan antibiotik misalnya. Kalau pengencerannya kurang, kadang-kadang kan pasiennya mengatakan nyeri gitu ya. Bagaimana tadi setelah disuntik gitu ya, apakah ada nyeri? Nah, itu harus dievaluasi seperti itu. Atau misalnya area penyuntikan ada bengkak, kemerahan, nah itu kita harus evaluasi. Setelah semua rangkaian kegiatan kita lakukan dalam pemberian obat, ya kita lakukan dokumentasi. Jadi yang terakhir adalah dokumentasi. Jadi ada 12 prinsip dalam pemberian obat. Ya, teknisnya nanti silahkan aja diatur mau bagaimana menyampaikannya pada saat post-C. Ya, itu sama seperti misalnya kita ujian tindakan. Ya, ujian tindakan, tetapi kita dengan menggunakan 12 prosedur. Ini kita rangkai, kita komunikasikan dengan pasien, dan 12 langkah ini kita pada dan seperti itu. Tapi bukan kita bahasanya kalau yang pas pada saat berhadapan dengan uji sebutkan saja 12 benar. Tapi pada saat mempraktekkan ya jangan disebutkan itu. Artinya itu tergambar dalam tindakan kita pada saat kita melakukan pemberian obat. Itu sama aja sekarang ini, selama ini sudah dilakukan ya prinsip benar itu kan kita juga menyampaikan kepada pasien bahwa benar obat ini kan tidak ya. Nah, itu kan di luar kita berhadapan dengan pasien. Tapi karena ini konteksnya ujian, tentunya harus menyampaikan atau mempraktekkan dengan menggunakan prinsip 12 benar tadi. Ya. Ya, oke. Sampai di sini ada yang bertanyakan, silakan Bapak Ibu. Menyampaikan atau Bu Mila mau tanya. Ya, silahkan Bu Septi. Kalau pas saat ujian BCOSD itu kan mungkin kita disuruh praktekkan 12 benar itu ya. Itu kita sebutkan juga ya 12 benar itu dari 1 secara SPO tadi. 1 sampai 12 gitu. Iya, betul Bu. Tadi ya betul sekali ya. Jadi kita di awal pada saat kita datang menyebutkan dulu prinsip pemberian obat 12 benar 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan 12. Nah, setelah itu baru lakukan tindakan. Tidak perlu, mungkin pada saat melakukan tindakan ya tidak perlu bisa saja sih yang pertama saya melakukan pengkajian. Nah, lakukan pengkajian atau langsung aplikatif saja. Saya tahunya Bu hafal urutan 12 benar itu. Mau nanti tindakannya itu terbalik-balik gimana ya, yang penting hafal dulu. Setidaknya itu dihafal gitu. Karena kan pada saat hari-hari kita melakukan tindakan juga prinsip 7 benar itu ya kita lewati lah ya tanpa kita menyebutkan gitu kan. Ya, kita kan mengecek gitu. Ya begitu Bu Septi, silahkan nanti karena 2 benar itu waktunya berapa menit ya Bu itu?
Sebenarnya waktunya masing-masing itu ada 10 menit ya. 10 menit, tapi kalau di pemberian obat ini akan banyak waktu yang tersisa karena ini fase yang paling singkat. Paling singkat belum selesai tindakannya. Yang RJP belum selesai, apalagi pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu yang paling lama sudah. Tindakannya yang paling lama. Dan RJP itu juga masuk BLS ya. Iya. Nanti RJP. Ya, ada yang NGT, ada yang suction gitu kan. Ibu. Oke, semangat Ibu, santai saja. Sudah biasa kerjain ya. Oke, ada lagi, silahkan. Cukup ya, Bapak Ibu. Atau ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh, silahkan. Ya, oke, bisa ya, halo. Inilah, nanti itu ada Ya, tanya silakan. jawab nggak sama dosen pengujimu? Enggak. Sebenarnya prinsipnya dalam ujian OC itu tidak boleh ada tanya jawab. Jadi pengujinya adalah penguji diam. Seharusnya ya, tapi saya nggak tahu nanti dosen yang lain. Jadi apapun Bapak Ibu kerjakan, mau benar salah itu dosen tidak akan tegur sebenarnya. Kalau dalam prinsip uji OC, tapi kadang ada dosen ya, mungkin ada salah nih, nggak mau nih, aduh jangan dibiarin deh salah, dibenerin nih sekalian di situ gitu kan. Jadi langsung diperbaiki di situ. Karena kalau kadang ada yang dosen membiarkan ujung-ujungnya selesai tindakan diumumkan kok nggak lulus gitu kan. Nah, sayang juga kan, lebih baik diberi koreksi pada saat itu ya langsung perbaikan. Artinya setelah semua terlewati semua sudah lulus gitu. Tanyakan aja setiap fase. Nanti pada setiap fase tuh gimana Bu, saya lulus nggak? Gimana Pak, lulus nggak Pak? Nah, itu aja. Jadi tahu, ya. Gitu. Bisa langsung pulang ke Bontang, Bu, soalnya. Boleh. Boleh langsung pulang. Nanti 12 tindakan sudah langsung pulang Bu. Bu Nilam, Iya, silakan Mbak. Bu, itu artinya dengan 12 kompetensi, 12 stase, 12 dosen juga nggih, Bu? Betul sekali Bu, betul sekali. Jadi ada 12 dosen yang akan menguji. Baik, terus per 15 menit yang tadi diinfokan itu Bu ya? Iya. Baik, terima kasih Bu. Oke, ada lagi, silakan. Cukup ya? Cukup, Bu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi memang pembekalannya juga tidak terlalu lama ya kalau stase ini. Dan memang pada saat ujian pun ini adalah stase yang paling singkat, paling cepat selesainya. Sehingga kalau misalnya stase saya sudah selesai, kebetulan misalnya di sebelah saya kosong, tidak ada yang ujian di tempat sebelah saya, bisa ceng. Jadi bisa misalnya kadang-kadang itu nggak urut rutenya gitu ya. Dalam satu ruangan itu ada tiga. Saya pemberian obat, kemudian nebulizer dan nah kami kadang tuh kita ceng dalam satu ruangan itu. Jadi keluar sudah langsung selesai tiga tindakan. Supaya jangan sampai nunggu-nunggu waktu yang lain kan belum tentu sama waktunya ya. Ada yang pemeriksaan fisik yang lama. Kadang-kadang orang 2 tindakan, pemeriksaan fisik baru satu kali tindakan. Nah itu yang ini ya terpaksa nanti mungkin menunggu. Walaupun misalnya belum melakukan tindakan, tapi karena sudah selesai ya tunggu aja di situ, stay aja di situ gitu kan. Menunggu tindakan mana yang belum dilakukan. Tapi pada saat rutenya itu nanti akan harus mengikuti rute. Begitu. Nanti teknisnya secara pengaturan yang dijadwal ya seperti itu. Tapi pada saat pelaksanaannya ya kita fleksibel saja. Melihat waktunya, melihat mana yang sudah selesai silahkan ceng gitu ya. Ya, oke, cukup ya Bapak Ibu. Ya, oke, terima kasih atas waktunya. Semoga tetap semangat ya. Ini juga mengulang lagi ya.
untuk bekal atau nanti persiapan untuk menghadapi profesi. Ya, jadi setelah 1 minggu, bukan 1 minggu sih, 2 hari aja ya, Senin Selasa. Setelah itu break ya, Rabu Kamis Jumat Sabtu, Minggu istirahat dulu. Nanti hari Senin kita mulai lagi untuk stase awal, stase keperawatan dasar profesi. Nah, keperawatan dasar profesi itu kalau kita dulu ya, yang mahasiswa-mahasiswa sekarang sih namanya kebutuhan dasar manusia. Kalau zaman kita dulu itu 105 ya. D3 zaman dulu ya 105 lah, itu belajarnya begitu. Nanti kita semua perawatan dasar 2 minggu, perawatan dasar 2 minggu. Jadi penugasannya juga sedikit sih, maksudnya nggak begitu banyak. Nah, setelah 2 minggu ada break 1 minggu untuk penyelesaian tugas dan persiapan untuk memasuki 9 minggu praktek KMB, perawatan medikal bedah, ya. Nah, jadi setelah break di KDP mungkin bisa nanti digunakan waktunya untuk persiapan KMB. Mempersiapkan misalnya WOC apa saja yang harus dipersiapkan pada saat di fase KMB. Tuh. Ya, oke, mungkin cukup itu saja. Nanti insya Allah hari Jumat kita akan ada pembekalan lagi untuk OSC, ya. Kemudian pada saat nanti akan masuk ke setiap fase itu kita akan ada lagi pembekalan. Nah, kita pengarahan lagi kepada persepti. Ya, jadi namanya kalau di profesi itu namanya persepti. Bukan lagi mahasiswa, ya. Jadi semuanya dianggap sebagai persepti. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, atas waktunya. Semoga nanti apa yang dipelajari hari ini, apa yang kita diskusikan tadi, nanti bisa diterapkan pada saat ujian OSCE nanti dan semuanya diberikan kemudahan dalam menjalankan OSCE nanti. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nila. Sama-sama Bu. Saya Recording izin ya. stopped. Terima kasih.